Bali menuju pusat dunia, tapi butuh internet cepat dan listrik stabil. Tanpa itu, bisnis global tidak jalan. Bangun fiber, perkuat energi. Halo semuanya, selamat datang di pembahasan kita kali ini. Hari ini kita bakal ngebedah sesuatu yang bisa dibilang super ambisius dan cukup memancing perdebatan. Bayangin aja, transformasi Pulau Bali menjadi International Financial Center atau pusat keuangan internasional. Gimana ceritanya sebuah pulau yang udah lekat banget sama pariwisata dan nilai-nilai spiritual, sekarang tiba-tiba bersiap menerima gelombang raksasa modal global? Nah, kita bakal kupas tuntas semuanya di sini. Jadi, pertanyaan mendasarnya tuh gini, apakah Bali emang benar-benar siap buat ganti haluan dan jadi semacam Wall Street-nya Asia Tenggara? Maksudnya ini kan bukan cuma urusan bangun gedung-gedung pencakar langit ya, tapi ini soal ngubah DNA ekonomi dari sebuah kawasan yang identitasnya itu udah kuat banget. Biar bahasannya imbang dan jelas, kita bakal bagi ulasan ini ke 5 poin utama. Visi pusat keuangan global Bali, perbandingan infrastrukturnya, peluang emas versus risiko sistemik, kerangka regulasinya, dan yang terakhir, dampak sosial buat masyarakat lokal. Oke, kita langsung masuk ke bagian pertama, visi pusat keuangan global Bali. Coba kalian bayangin skala proyek ini. Pemerintah nyiapin lahan seluas 100 hektar di kawasan ekonomi khusus Kura-Kura, Denpasar. Tujuannya apa? Buat narik modal gede-gedean dari pusat keuangan dunia yang udah mapan. Buat mewujudkan itu, Bali nawarin insentif pajak 0% dan bahkan rencana penerapan sistem hukum common law. Target akhirnya jelas banget, bikin Bali jadi rumah baru buat perusahaan Techfin, perbankan internasional, sampai pusat modal Ventura global. Kedengarannya luar biasa kan? Lanjut ke bagian kedua, infrastruktur. Membandingkan Bali dengan pusat keuangan global. Nah, kenyataannya ada jarak atau gap yang kerasa banget antara visi dan realitas di lapangan. Kalau kita lihat raksasa kayak Dubai atau Singapura, mereka itu kan dibangun murni sebagai pusat transit global 24 jam dengan konektivitas yang udah kelas dunia. Modal awalnya juga organik, tapi Bali, bandara ngurah rai itu desain utamanya buat pariwisata loh, bukan buat lalu lintas bisnis super sibuk. Belum lagi PR besar soal kemacetan lalu lintas yang udah akut, dan masalah krisis sampah yang, ya kalian tahu sendiri, belum benar-benar tuntas. Makanya mantan Kepala Bank Indonesia Perwakilan Bali, Bapak I Gusti Viraguna Bagos Oka, ngasih peringatan yang cukup menohok nih. Kata beliau, investor kelas kakap bakal mikir 2 kali kalau urusan logistik sama lingkungan ini nggak cepet diatasi. Modal internasional itu menuntut efisiensi tingkat tinggi. Dan jujur aja, efisiensi itu mustahil bisa jalan bareng sama kemacetan jalanan atau tumpukan sampah ya Pan? Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, peluang emas versus resiko sistemik. Rencana ini tuh bener-bener ibarat pedang bermata dua. Di satu sisi ada peluang emas yang nggak main-main. Bayangin aja ada pembukaan lapangan kerja berstandar internasional dengan gaji bisa 5-10 kali lipat, kucuran dana buat digitalisasi UMKM kita, dan akhirnya Bali punya fondasi ekonomi yang nggak cuma bergantung 100% sama pariwisata. Tapi tunggu dulu, di sisi lain risikonya juga ngeri banget. Bakal ada ancaman lonjakan harga tanah yang gila-gilaan, krisis air bersih, dan yang paling bikin was-was adalah tergerusnya akar budaya asli Bali itu sendiri. Terus ngomong-ngomong soal wacana angka 0% tadi. Pemerintah memang berharap insentif pajak 0% ini bakal jadi magnet super kuat. Tapi para ahli sepakat nih, ngasih diskon pajak aja nggak bakal ada artinya kalau fondasi struktural dan sistem perlindungannya nggak kokoh. Dan ini bawa kita ke bagian keempat, kerangka regulasi dan pengawasan khusus. Buat ngatur triliunan rupiah yang bakal masuk biar nggak jadi bumerang, otoritas nyiapin tameng pelindung. Ada beberapa langkah nih, mulai dari ngebentuk otoritas khusus Danatara, nerapin sistem common law biar masuk standar global, sampai ngasih wewenang pengawasan khusus ke OJK. Dan yang paling vital dari semuanya, masang filter anti pencucian uang yang super berlapis. Kenapa filternya harus sekuat itu? Pak Viraguna wanti-wanti banget soal ini. Kalau regulasinya sampai bocor, Bali justru bisa dimanfaatin jadi pintu masuk buat dana gelap, hasil narkoba, korupsi, atau kejahatan internasional lainnya. Ini bahaya banget, karena reputasi negara kita di mata dunia yang jadi taruhannya. Menjawab kekhawatiran itu, Kementerian Keuangan udah ngasih jaminan tegas kok. Mereka janji kawasan ini nggak bakal dibiarin jadi suaka pajak atau tax haven. Modal asing yang masuk bakal diwajibin buat diputer lagi ke investasi domestik. Misalnya buat beli surat berharga negara atau ngedanain proyek-proyek lokal di Indonesia. Jadi duitnya bener-bener bantu manasin mesin ekonomi kita. Nah terakhir, kita sampai di bagian kelima yang menurut saya paling absolut buat diperhatiin.
dampak sosial, dan masyarakat lokal. Banyak banget riset akademis yang udah ngasih lampu kuning soal ini. Pembangunan sebesar apapun nggak boleh sampai buta sama yang namanya keadilan sosial. Kalau warga asli nggak dilibatkan secara benar-benar substansial sejak awal mula, mereka punya resiko tinggi cuma jadi penonton. Atau lebih tragisnya, tersingkir secara ekonomi dari tanah leluhur mereka sendiri. Buat nyegah mimpi buruk itu, para akademisi ngusulin satu solusi yang brilian banget. Mereka mau ngedefinisiin ulang konsepnya jadi pusat keuangan berkelanjutan dan berbudaya. Intinya, kekuatan finansial global ini diarahkan buat ngedanain pelestarian lingkungan lewat pembiayaan hijau, majuin ekonomi biru, dan justru ngebantu memperkuat struktur desa-desa adat yang ada di Bali. Secara praktis, ini berarti butuh langkah perlindungan yang nyata buat warga lokal. Harus dipastiin kalau orang-orang lokal bisa masuk ke pekerjaan finansial bergaji tinggi itu. UMKM lokal juga mesti diajak nyebur ke rantai pasok global. Selain itu, hak tanah warga harus dilindungin habis-habisan. Terus, ada juga usulan keren di mana pendapatan dari kawasan ini, kayak dari biaya visa, langsung disalurin balik buat ngegratisin pendidikan dan kesehatan warga sekitar. Jadi, setelah kita bedah semuanya dari A sampai Z, ada satu pertanyaan besar buat kita renungin bareng nih. Mungkinkah kita mengawinkan arus efisiensi modal finansial global yang serba modern ini dengan kedalaman spiritual dan budaya khas Pulau Dewata tanpa merusaknya? Jawaban dari tantangan ini kelak gak cuma nentuin nasib Bali loh, tapi bakal ngebentuk wajah masa depan Indonesia di kancah dunia. Gimana menurut kalian? Terima kasih ya udah nemenin pembahasan mendalam kita kali ini. Tetap kritis dan sampai jumpa di analisis berikutnya.